Kali ini saya mau bicara soal Mas Nadiem. Masih ingat waktu Mas Nadiem Makarim baru diangkat jadi menteri? Wah, semua kagum, termasuk saya sendiri. Dia adalah seorang anak muda, lulusan luar negeri, sukses bikin aplikasi ojek online. Dia adalah kebanggaan kita. Harapan kita waktu itu setinggi langit. Pendidikan anak-anak kita bakal maju dan modern lewat digitalisasi. Beliau ahlinya. Tapi coba lihat berita hari ini. Isinya bikin dada sesak. Mas Nadiem dituntut hukuman 18 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum akibat skandal korupsi pengadaan laptop Chromebook. Bukan cuma itu, tuntutan uang penggantinya bikin geleng-geleng kepala. Totalnya mencapai 5,6 triliun rupiah. Hakim bahkan mencatat kerugian real akibat kemahalan harga barang ini mencapai lebih dari 5,2 triliun rupiah. Angka yang sangat luar biasa besar untuk sektor pendidikan kita yang masih tertatih-tatih. Nah, kita bangga dengan background Mas Nadiem di satu sisi. Di lain sisi juga, dulu waktu beliau masih menjabat, kami di warung kopi sering mengobrolkan beliau bagaimana beliau memahami kondisi sosial masyarakat Indonesia. Kemudian dihubungkan dengan kebijakan pendidikan, tetapi faktanya ternyata beliau tidak memahami itu. Kalau kita renungkan pakai kacamata Peter Kansenstein, seorang konstruktivisme, pakar politik dan sosiolog dunia yang terkenal dengan teori domestic structure. Dalam artikelnya yang berjudul International Relations and Domestic Structure, Foreign Economics Policies of Advanced Industrial States. Tragedi ini sebenarnya sudah bisa dibaca sejak awal. Kansenstein mengajarkan kita melihat bagaimana cara pemerintah berinteraksi dengan masyarakatnya. Kebijakan yang sehat lahir kalau negara dan masyarakat itu seimbang, saling mengawasi, dan adanya keterbukaan. Sayangnya, dalam kasus pengadaan Chromebook ini, Mas Nadiem memakai gaya kekuasaan yang sangat top-down atau memaksa dari atas. Dia bertindak seolah-olah mengelola negara dengan model strong state yang anti-kritik. Hubungan antara kementerian dan kenyataan di lapangan itu putus. Dia mendatangkan staf-staf khusus dan konsultan luar, lalu membuat proyek digitalisasi massal secara sepihak, tanpa mendengar jeritan para guru di daerah yang sekolahnya bahkan belum punya listrik yang stabil. Menurut logika Kansenstein, ketika pemerintah menutup telinga dari struktur sosial di bawah dan hanya sibuk bermain dengan jaringan elit atau korporasi di atas, sistem akan menjadi sangat rapuh. Keputusan pengadaan barang bernilai triliunan rupiah itu akhirnya berjalan tanpa transparansi dan kontrol publik yang kuat. Ruang gelap birokrasi inilah yang kemudian memicu terjadinya penggelembungan harga dan penyimpangan dana investasi yang luar biasa besarnya. Jaksa secara gamblang menyebut, tindakan ini telah merusak sektor strategis pembangunan bangsa dan menghambat pemerataan kualitas pendidikan anak-anak kita di daerah. Niat awal yang katanya mau mendemokrasikan teknologi lewat aplikasi justru berakhir tragis di meja hijau. Sebenarnya kita apresiasi dengan Mas Karim, tetapi pendidikan itu bukan sekedar urusan membagi-bagikan gawe atau menghitung angka di aplikasi startup. Selama penguasa masih memandang rakyat sebagai konsumen pasif dan memutus jembatan komunikasi dengan masyarakat bawah, program secanggih apapun hanya akan menjadi ladang bancakan elit Jakarta. Akhirnya, anak-anak kita di daerah jugalah yang kembali menanggung kerugiannya. Nah, jadi kita berdoa supaya Mas Nadiem Makarim cepat menyelesaikan proses hukumnya.